Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triwulandari dengan NIM 1501213187 dari kelas AB 4510 dengan mata kuliah Tata Kelola Perusahaan. Selamat pagi saya ucapkan kepada Bapak Agung Agustianto SC MBA selaku dosen pengampu dengan mata kuliah Tata Kelola Perusahaan. Izinkanlah kali ini saya akan menjelaskan mengenai implementasi prinsip Good Corporate Governance terhadap PT Freeport McMoran. Yang pertama ada tentang PT Freeport Indonesia. PT Freeport Indonesia atau yang biasa disingkat dengan PT-FI merupakan perusahaan tambang mineral afiliasi dari Freeport McMoran atau FCX dan Mining Industry Indonesia atau MIND-ID. PT-FI menambang dan memproses biji menghasilkan konsentrat yang mengandung tembaga, emas, dan perak. PT-FI memasarkan konsentrat ke seluruh seluruh penjuru dunia dan terutama ke smelter tembaga dalam negeri PT Smelting. PT FI beroperasi di daratan tertinggi terpencil di Pegunungan Sudirman, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, Indonesia. Tambang di kawasan mineral Grasberg, Papua, Indonesia merupakan salah satu deposit tembaga dan emas terbesar di dunia. PT FI saat ini menambang pada saat fase terakhir tambang terbuka Grasberg. PT FI tengah mengerjakan beberapa proyek pada kawasan mineral Grasberg yang berhubungan dengan pengembangan beberapa tambang bawah tanah berkadar tinggi yang berskala besar dan berumur panjang. Secara global, semua tambang di bawah tanah ini diharapkan dapat menghasilkan tambang dan emas dalam skala besar, sehubungan dengan peralihan dari tambang terbuka di Grasberg. Selanjutnya ada mengenai Good Corporate Governance. Good Corporate Governance atau yang biasa kita singkat dengan GCG atau yang biasa dikenal juga dengan nama tata kelola perusahaan merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara stakeholder, pengurus perusahaan, pihak kreditur, government, employee, serta pemegang kepentingan internal dan eksternal perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan hak dan kewajiban perusahaan. Good Corporate Governance tersebut terdiri dari 5 prinsip yang dapat disebut dengan tarif, yaitu yang pertama ada transparansi, yang kedua ada akuntabilitas atau accountability, yang ketiga ada pertanggungjawaban atau responsibility, yang keempat ada kemandirian atau independensi, dan yang kelima ada kewajaran dan kesetaraan serta keadilan, yaitu fairness. Implementasi Good Corporate Governance pada PT Freeport Indonesia. Selain memikirkan keuntungan, perusahaan hendaknya juga menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, yang terdiri dari tanggung jawab sosial perusahaan kepada lingkungan. Laporan tahunan yang dipublikasikan oleh PT FI menunjukkan bahwa banyak kebaikan yang telah diberikan oleh PT FI kepada pemerintah dan masyarakat. PT FI juga sudah berusaha dengan semaksimal mungkin untuk melakukan penerapan corporate governance pada perusahaan. Pada tahun 2005, PT FI berhasil menyediakan sebanyak 8.000 lapangan pekerjaan dan 25%-nya merupakan putra Papua. PT FI juga melakukan investasi pada pemerintah Indonesia untuk membangun sarana dan prasarana bagi perusahaan yang berada di Papua. Selanjutnya, ada implementasi GCG pada PT Freeport Indonesia. Yang pertama ada penerapan transparansi pada PT Freeport Indonesia. Manajemen struktur yang dimiliki oleh PT Freeport Indonesia memiliki kejelasan yang dapat dilihat dari annual report-nya yang sudah dipublikasikan kepada umum. Ini mengidentifikasikan bahwa PT Freeport Indonesia sudah berhasil melakukan penerapan GCG, yaitu transparansi, dengan menghadirkan struktur organisasi atau manajemen struktur kepada khalayak umum dengan jujur, yang terdapat pada di annual report. Selanjutnya ada implementasi GCG pada PT Freeport Indonesia. Yang kedua yaitu penerapan akuntabilitas pada PT Freeport Indonesia. Penerapan akuntabilitas yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia ialah dengan menyiapkan atau penyusunan laporan keuangan yang dilakukan secara tepat waktu dan benar, menyusun komite audit dan komite risiko untuk meningkatkan fungsi pengawasan oleh Dewan Direksi. PT Freeport Indonesia selalu berusaha untuk melakukan penyusunan laporan keuangan dengan tepat waktu. Ini menunjukkan bahwa PT Freeport Indonesia telah menerapkan prinsip akuntabilitas Good Corporate Governance pada perusahaan. Selanjutnya ada penerapan responsibilitas pada PT Freeport Indonesia. Penerapan responsibility yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia ialah dengan selalu bersifat profesional dan memiliki etika dalam berbisnis. Responsibility atau yang dapat dikatakan dengan tanggung jawab menganut berbagai aspek. Salah satunya adalah para karyawan selalu diingatkan untuk melakukan tanggung jawabnya terhadap tugasnya dengan tidak
dengan tidak bekerja dengan main-main, dan selalu menyelesaikan segala tugas yang sudah diberikan. Selanjutnya ada penerapan independence pada PT Freeport Indonesia. Independence atau kemandirian pada prinsip corporate governance diterapkan oleh PT Freeport Indonesia dengan melakukan tugas dan wewenangnya tanpa terpengaruhi oleh pihak lain yang dapat merugikan. Selanjutnya ada penerapan fairness pada PT Freeport Indonesia. Penerapan fairness atau prinsip keadilan merupakan hal yang sudah dilakukan oleh PT Freeport Indonesia dengan tidak membeda-bedakan perlakuan kepada para pegawainya, atau yang dapat disebut dengan tidak adanya anak emas di antara para pegawai. Selanjutnya adalah mengenai pelanggaran-pelanggaran prinsip corporate governance pada PT Freeport Indonesia. Yang pertama ada pelanggaran pada prinsip fairness atau keadilan. PT Freeport Indonesia memberikan upah atau gaji kepada karyawannya lebih rendah dibandingkan dengan negara lain pada level jabatan yang sama. Yang kedua, pelanggaran pada prinsip responsibility atau pertanggungjawaban. PT Freeport Indonesia melakukan perusahaan lingkungan di Papua yang membuat rakyat Papua menderita dan tidak adanya penanggulangan dan tanggung jawab dari kerusakan yang sudah dilakukan. Yang ketiga, ada pelanggaran pada prinsip transparansi dan accountability. PT Freeport Indonesia tidak memberikan informasi yang sesuai kepada negara pemerintah Indonesia. Informasi tersebut berupa melakukan penambangan di bawah tanah tanpa adanya izin lingkungan sehingga tidak adanya kejujuran dan keterbukaan mengenai informasi akurat jumlah pendapatan mereka yang sebenarnya. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia ini sempat booming pada tahun 2008 hingga 2017. Karena dianggap selama ini bahwa PT Freeport Indonesia telah melaksanakan tugasnya dengan baik, tapi ternyata masih terdapat beberapa pelanggaran mengenai prinsip corporate governance yang terjadi pada PT Freeport Indonesia. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata ataupun informasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.